siang hari ini sebenarnya diskusi budaya. Jadi namanya diskusi, ini ada interaksi antara saya dan panjenengan semua. Jadi jangan saya hanya cerita, ada diskusinya. Jadi nanti saya hanya prolog sebentar, nanti panjenengan banyak yang tanya. Silahkan mau tanya apa, pertama tentang kebudayaan yang ada di Desa Wisata Kantri ini, maupun tanya, saya tidak membatasi, misalnya mau tanya-tanya tentang country, mungkin siapa tahu besok kepengen bikin skripsi. Nah, jadi adik-adik yang saya hormati, Desa Wisata Kantri ini memang kita melestarikan budaya yang ada, terutama budaya Jawa, karena country ini dan adik-adik juga Jawa, beda Jawa Tengah dan Jawa Barat juga. Dan beda bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Tapi kayaknya di Majalengka ada dua bahasa, ada yang bahasa Jawa dan ada bahasa Sunda. Karena dulu anak buah saya banyak orang Majalengka di Jakarta, dan separuh berbahasa Jawa dan separuh berbahasa Sunda. Jadi kegiatan di country ini memang melestarikan budaya. Makanya untuk paket-paket yang ada di country ini kita membuat kalender event. Jadi di country ini ada 5 kalender event, bahkan mungkin tahun besok bisa 6. Karena kemarin sudah kita perdana kegiatan urban abing sawah. Memerdi sawah itu khas orang desa, itu budaya, cara burung-burung tidak makan hasil tani, terus tikus-tikus tidak merusak di hasil pertanian dengan memerdi sawah atau begitu. Dan itu rencana akan kita lestarikan juga. Jadi sementara ini yang kita garap di country ada 5 kalender event. Nah, kalender event ini di country tidak menggunakan tahun Masehi, tapi menggunakan tahun Hijriah. Makanya kegiatannya di tahun Hijriah. Yang pertama itu di hari Kamis Kliwon bulan Jumadil Akhir, itu ada kegiatan nyadran kali. Yang kedua itu di bulan Syawal. Bulan Syawal itu ada kegiatan namanya sesaji rewondo. Tahu rewondo nih? Enggak. Rewondo itu kerang. Tapi kalau di country itu ya mirip kerang, tapi monyet namanya. Monyet ekor panjang. Tapi kalau orang bilang mesti ya kerang. Jadi kalau orang awam, kera dengan monyet itu nggak ada bedanya, sama. Cuman kalau di akademik itu ada bedanya, karena sesuai penelitian, kalau kera itu populasinya tidak banyak, karena kera-kera betina itu sombong-sombong, mau kawin dengan rajanya, kalau nggak sama raja nggak mau. Makanya populasinya sedikit, tidak banyak. Dan kera-kera jantan selain raja itu tidak berani itu kawin kera betina, karena betina kera itu hanya untuk rajanya. Bedanya di situ menurut penelitian para akademis, terutama kalau saya sering penelitian dengan UGM, akademis UGM. Kalau di country itu jenisnya spesies monyet ekor panjang. Jadi tipenya tipe penyelingkuh. Jadi populasinya cepat banget. Dan di country ini ada 4 kerajaan monyet. Jadi kalau ketemu ya perang, ketemu di jalan ya kelahi sih, satu sama yang lain. Jadi kerajaan di sini dengan kerajaan di sana ketemu perang. Kenapa? Ya, makanya nggak pernah bertemu.
sesaji rewondo itu, sesaji itu memberi sesaji atau memberi makan. Rewondo itu ketemu. Jadi tiap tahun warga di sini memberi makan karena prinsipnya saling berbagi. Masak di bulan Syawal, di bulan Idul Fitri kita makan-makan banyak makanan yang kadang nggak kemakan juga, buang-buang, tapi tetangganya nggak makan. Itu tetangganya karena itu kita kasih makan. Tiap 3 Syawal kita kasih makan mereka. Dan itu karena kan ini sebagai desa wisata, itu jadikan event menghasilkan, jadi pengunjungnya banyak. Itu untuk kelangsungan ekonomi di masyarakat tinggi. Kalau pengunjungnya banyak, UKM yang terjual banyak. Kalau di sini pada nginap, bensinnya bisa laku, bisa dapatkan keuntungan. Terus yang ketiga, Mahakarya Legenda Gua Kriyo. Mahakarya Legenda Gua Kriyo itu sendratari yang mengisahkan legenda Sunan Kalijogo mencari kayu jati untuk Soko Masjid Demak, untuk tiang Masjid Demak. Jadi dulu kayu jati itu ada di tengah-tengah kota, yang sekarang terkenal di Jatingaleh, yang jalan tol itu. Tapi ke situ itu ada jalan tol namanya Jatingaleh. Nah, itu sejarah tonggak pertama kali Sunan Kalijogo memotong kayu jati. Karena kayu jati mau dipotong nggak mau, jatinya itu pindah. Makanya desa itu sekarang dinamakan Desa Jatingaleh. Setelah pindah di Cangkiran tempatnya, itu mau dipotong, justru jati-jati yang lain yang menghalangi, tidak jati itu. Jadi terus jati-jati yang lain datang atau berkerumun di sebelah-sebelah kayu jati. Makanya sekarang terkenal desa itu dinamakan Jati Kalangan, karena menghalangi kayu jati yang mau dipotong. Akhirnya kayu jati pindah lagi ke Sodong, dan tunggaknya setelah dipotong, bawahnya tunggaknya itu dipakai orang sedikit dia nggak lebih, dipakai orang banyak satu kampung juga nggak kurang. Makanya Jati itu sekarang dinamakan Desa Jatiwono. Jadi jatinya lebar. Akhirnya dipindahkan lewat sungai dan berhentilah di Kandri RW 3. Dan di situ ada gua untuk istirahat Kanjeng Sunan Kalijogo. Di situ dinamakan Gua Kriyo itu karena waktu pulang Sunan Kalijogo, para monyet itu mau ikut ke Demak, tapi tidak diperbolehkan oleh Sunan Kalijogo. Itu untuk mangreho. Mangreho itu merawat, artinya merawat. Nah, dari kata reho itu akhirnya sekarang gua itu dinamakan Gua Kriyo. Jadi Kriyo itu dari kata mangreho. Itu sejarah legenda Gua Kriyo. Nah, terus selanjutnya itu Apitan. Apitan itu di bulan Apit. Jadi bersawal Apit, bulan Apit itu sebetulnya ada sekitar desa. Biasanya kegiatan-kegiatan budaya, wayangan dan sebagainya. Terus yang terakhir itu Barian. Barian itu biasanya di malam 1 Muharram atau 1 Asyura. Kegiatan Barian memberikan tengan di ujung-ujung. Bentar ya, ini temennya dosenmu sini mau ketemu kan? Halo, Kim. Nah, ya saya aku tak ngisi kegiatan aku tak nganu. Ya.
Matiin dulu. Udah. Jeda nih. Jadi gitu. Untuk ini budaya-budaya seperti kayak tari-tarian, makanya dulu sebetulnya di sini sudah lama kegiatan budaya tumbuh dengan baik, terus sempat vakum beberapa tahun dan puluhan tahun karena berubah dari kaum sosial menjadi kaum agamis. Ini semua dilarang, tidak boleh nari, tidak boleh main gamelan, tidak boleh wayangan. Maka dulu tumbuhnya dari sini. Nah, mulai desa wisata ini tahun 2012 akhirnya kita kembalikan lagi. Nah, dengan begitu kita memang ya tidak mudah harus ketemu tokoh-tokoh masyarakat dan teman-teman. Akhirnya ada kesepakatan mana ranahnya keagamaan, mana ranahnya. Sampai sekarang kegiatan-kegiatan budaya ini tokoh-tokoh agama Amerika ini sangat mendukung. Beliau tahu dengan diskusi, beliau tahu mana ranah budaya, mana ranah agama. Apalagi akhir-akhir ini memang riskan tentang agama. Tapi kita memang sudah tahu apa itu sudah dinas sudah tahu bahwa Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Dan di Indonesia itu baru berapa? Ya sudah biasa-biasa aja. Kan pecahnya dari 73 golongan. Nah, di Indonesia baru ada beberapa akidah kan, ada Islam, ada ulama, ada Muhammadiyah, ada Langkari, ada MTA, ada Al-Quran, ada Hizbut Tahrir, ada apa kan baru berapa kita itu belum ada 10. Paling 10 ISIS, jadi kita anggap biasa-biasa saja. Dan yang jelas yang penting kita juga bisa menerangkan bahwa kegiatan-kegiatan ini tanahnya di. Jadi kalau orang menganggap kegiatan ini musik atau syirik, ya silakan karena dia beranggapan seperti itu, menurut dia seperti itu boleh-boleh aja. Tapi kita bisa menjelaskan bahwa kegiatan itu tidak seperti apa yang dia katakan. Itu aja. Jangan usah ditanggapi lebih-lebih. Karena kalau ditanggapi lebih ada persengketaan antara kita dan mereka. Yang tahu itu baik dan tidak kan kita hanya kepada Allah. Dan saya belum pernah malaikat roket maupun atlet juga ngabari saya, Pak kamu nggak baik ini hair remedial, nggak pernah, ya kan? Kan nggak pernah. Jadi malaikat cuma hanya mencatat, oh kamu berbuat tidak baik dicatat oleh malaikat yang mencatat amal kita yang tidak baik. Jadi bisa memilah-milah. Jadi kita sesama ini tidak boleh saling mengklaim, karena yaitu kita sama-sama sekolah. Contohnya adik-adik di Majalengka, itu kelulusan Anda itu yang tanda tangan rektor Anda, tidak rektor dari universitas ini, enggak dari Undip juga tidak, kan itu loh. Jadi yang berhak menyalahkan, yang berhak tidak meluluskan hanya di Majalengka. Jadi sama mahasiswa dilarang saling mendahului. Kamu nyalah-nyalahkan wong nasibnya nanti beda. Yang diterima besok siapa kan kita nggak tahu. Jadi biarkan saja yang apa. Yang penting kita itu tidak, hati kita memang tidak berpaling pada Allah. Jadi itu aja. Dan kita jaga sendiri. Kalau masalah syirik itu banyak, kita itu banyak melakukan hal kesyirikan. Contohnya kita makan budeng, ya, kalau sakit minum budeng.
Tapi karena sering sembuh dengan minum budek, akhirnya aku loh nek ora ono budek, kalau nggak ada budek nggak sembuh. Itu sudah dua memalingkan Allah sebetulnya. Kecil-kecil itu kalau kita pelajari itu merugikan. Aku loh kalau nggak untrafu nggak sembuh. Berarti kan sudah menduakan. Yang sirik jangan seperti itu. Termasuk juga sholat. Sholat kamu Allahu Akbar, ingat sandalnya hilang, ingat duitnya hilang, gak ingat sama Allah lagi. Itu menduakan. Nah, tapi jangan buat perdebatan. Ya biarkanlah saja. Itu urusannya mereka pribadi. Nah, itu di sini seperti itu. Jadi kita lebih ke bisa membedakan mana ranah budaya, mana raya tanah keagamaan. Dan di ranah budaya di Jawa ini, di Sunda, itu sebetulnya ranah-ranah dakwah. Jadi kalau kita benar-benar mempelajari dan mau apa itu sebetulnya ranahnya ke dakwah. Kalau coba dengan nanti pelajari tentang itu hati-hati benar sebetulnya menjaga alam ini dan menjaga diri kita kepada Allah itu lebih hati-hati dari budaya kita. Ya, kalau kita pelajari, oh caranya seperti ini. Jadi kelihatan budaya di Kadri ini, kita tokoh-tokoh agama yang memberikan pengertian. Oh tujuannya seperti ini. Ya. Karena apa itu banyak orang suudon itu karena tidak diterangkan. Soalnya masalah komunikasi. Kalau diterangkan, tujuannya kenapa pakai kerbu? Kalau di sini kita terangkan kenapa kerbu ditanam. Karena kerbu itu melambangkan kebodohan. Kebodohan harus ditanam. Jadi kita punya anak-anak harus disekolahkan biar pandai, biar tidak bodoh. Kenapa jadah? Pakai jadah. Jadah itu perekat. Perekat itu bisa menghubungkan antar warga masyarakat satu dengan yang lainnya. Jadi di situ ada gula, ada ketan, ada apa itu kelapa, dijadikan satu, dia tidak perang, malah menjadikan jadi enak. Jadi kita itu sebetulnya berbeda-beda saling mewarnai dan jadi satu kesatuan yang baik. Maksudnya seperti itu. Terus di Nyadan kali itu ada gong. Gong itu menyuarakan. Dan sekarang di Kandri ini benar-benar semua itu terlaksana seperti apa yang kita harapkan. Jadi benar-benar kebodohan itu benar-benar kita hilangkan, kita tutup dengan orang-orang tua memberikan kegiatan keagamaan di Kandri dengan cukup, terus pendidikan dengan cukup juga. Gitu. Jadi kita alhamdulillah di Kandri ini teman-teman di Kandri 70% sarjana, semua sekolah dan agamis. Di Kandri itu tidak ada ruang apa itu lepas dari pengajian. Tiap malam, jadi malam Senin itu ada ibu-ibu muslimah, malam Selasa ada tarekoh, malam Rabu itu teman-teman pemuda Ansor pengajian, malam Kamis yang perempuannya Patayan itu pengajian, malam Jumat bapak-bapak. Jadi tiap hari nggak ada ruang kosong. Nah itu yang namanya waktu kita paparkan kemarin di tanggal 21, tanggal 22 Januari kemarin ada kelas saya sekali. Kenapa bawa gong, kenapa bawa kepala kerbau dan jadah seperti itu. Semua dakwah. Dan gongnya sekarang Kandri bisa terkenal di mana-mana karena suaranya, karena gongnya. Kan levelnya internasional, Kandri semua pada tahu.
dengan klik Kadri pada tahu karena kita kerjasama dengan luar negeri, dengan Asia maupun Eropa, bahkan Amerika, semua datang. Bahkan outbound kecil-kecilan kayak gini yang datang banyak dari luar daerah, tidak hanya di wilayah sekitar Semarang saja, di wilayah Jawa Tengah. Besok habis ini jadi kita kedatangan teman-teman dari Tangerang Selatan. Dan ini yang ideal sudah sampai Juli deh. Bulan Juli sudah, jadi kegiatan kita hampir tiap hari. Oke, sekali lagi teman-teman silahkan ambil makan siang. Nah ini saya kira sudah cukup. Ada pertanyaan? Ada yang tanya enggak? Belum makan siang? Sudah nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, sudah nyatet nomor saya? Nanti kalau mungkin ini waktunya tidak kesampaian dan mungkin tugas-tugas dari dosen-dosen adik-adik semua nanti memerlukan, bisa catat nomor saya 085 879 656 449. Terus duduk di sana boleh. Nanti ada ngobrol atau Nama saya sebetulnya hanya 19, semuanya 649. Belakangnya 49. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan adik-adik mengambil makan siang di sekolah. Terima kasih Bapak.